Jadi belum lama ini tuh ada yang nanya, mana bahas Gundamnya gitu. Ya udah setahun yang lalu sih. Dan ya kali ini kita mau bahas satu Gundam ya gitulah ya. Gue nyebutnya Gundam aja biar enak. Dan ini dari kalangan RG. Dan ini salah satu produk lini terbaru dari RG-nya si Bandai itu, dengan ngebawa upgradean yang cukup banyak, bahkan banyak banget gitu ya, dari versi sebelumnya yang rilis tahun 2010 dan ini rilisan 2024. Dan buat tahu gitu ya seberapa banyak yang di-upgrade dari figur satu ini, di sini gue juga terpaksa harus beli yang versi 2010 dengan kondisi yang kayak gini. Jadi gue memang nyari yang udah dirakit aja dan kebetulan gue nemu, karena apa ya, harganya cukup mahal gitu untuk yang belum dirakit, dan ini gue dapet di harga yang cukup murah. Jadi ya that's okay, gue hadirin di sini sebagai pembanding aja gitu. Ya, apa aja perubahan yang dilakuin sama Bandai di lini produk terbarunya di seri RG. Seperti itu. Kita mulai bahasannya. Ya, seperti yang kelihatan di situ, jadi dari semua aspeknya ini tuh benar-benar dirubah, di-upgrade gitu ya. Mulai dari penampakannya kayak gitu, proporsinya juga udah ganti, dari bentuk badannya, shoulder padnya apa segala macam, itu tuh benar-benar diganti banget total. Bentuk kepalanya juga ganti. Jadi kalau yang ini tuh lebih kayak bulky kayak gitu, dan ini lebih muda gitu, bentukannya tuh lebih sporty kayak gitu. Dan untuk bagian perutnya juga lebih panjang gitu ya. Di bagian perut tuh bisa kelihatan lebih panjang, dan warnanya di sini pun sudah di-upgrade, diganti juga. Dan bentuk dadanya bisa kelihatan di situ diganti juga. Ini kita lempengin dulu. Jadi dia tuh lebih tinggi yang baru, lebih mancung juga, dan agak lebih sporty kayak gitu sih bentukannya. Dari detail-detailnya juga ditambahin gitu. Meskipun di bagian paha memang agak ada sedikit perbedaan corak gitu ya. Di versi yang lama tuh lebih ada separasi warnanya juga, tapi untuk yang baru dibikin satu simple warna satu doang kayak gitu. Dan untuk di bagian kuning-kuningnya di situ ada detail-detail tambahan untuk versi yang baru. Di bagian belakang untuk backpacknya ganti juga, jadi yang baru tuh lebih rame, lebih padat kayak gitu, dan kesannya tuh lebih gimana gitu, lebih asik aja gitu dilihatnya. Dan ini kayak ngambil moldnya dari si PG, dan ya jujur aja gue belum bisa mastiin itu karena gue belum megang PG-nya dan gue masih mentok di MG ya kan. Lanjut di bagian roknya, desainnya juga udah beda gitu ya, dia lebih kecil, sementara yang lama itu lebih lebar. Dan untuk siku-sikunya kayak gitu-gitu tuh persendiannya tuh bener-bener dibikin rame banget yang versi baru. Untuk yang lama tuh simple kayak gitu doang. Dan ya di bagian belakang bawah pun juga udah diganti, jadi yang ini tuh lebih kebuka-buka gitu dan lebih seksi, sementara yang ini lebih kayak ya kalem-kalem kayak gitu. Dan perbedaan mendasarnya juga terjadi di bagian inner frame-nya, yang gue lupa ya, gue pernah ngerakit yang Hainu juga, yang RG gitu, RG Hainu. Gue udah ngerakit lama 2021 mungkin, dan gue lupa dia tuh inner frame-nya kayaknya udah kayak MG kayak gitu, dan ini juga sudah mulai kayak MG gitu. Jadi nggak dikasih inner frame yang udah jadi kayak modelnya ini. Dan untuk detailnya di bagian tangan di sini tuh untuk yang baru justru malah tidak lagi artikulasi, dan tangannya tuh dikasih beberapa varian tergantung kebutuhan. Jadi untuk megang senjata yang mana sendiri kayak gitu, dan ya memang konsepnya kayak gitu. Sementara untuk yang lama tuh di sini ada artikulasi di bagian tangannya ya, meskipun nggak semuanya tapi ada artikulasinya, dan kita bisa lihat di situ jarinya tuh oblak. Karena menurut gue kayak figur sekecil ini dikasih tangan jari yang artikulasi itu agak terlalu ngadi-ngadi gitu, terlalu maksain gitu sih. Dan ya untuk detail dari stikernya juga ganti, jadi looknya tuh benar-benar ganti di situ. Jujur li, ini gue bener-bener suka banget sama upgradean yang baru ini, karena dia tuh kesan RG-nya tuh bener-bener kayak mewah gitu. Jadi kelihatan dia compact kecil tapi kelihatannya tuh padat banget gitu. Ya untuk warna frame-nya ini memang udah gue cat gitu ya, udah gue custom paint, repaint lah bahasanya gitu ya, dengan warna yang agak sedikit lebih besi, karena pada dasarnya tuh dia warnanya kayak gini, kayak plastik-plastik gitu, dan ini memang udah gue cat. Terus kemudian soal perakitan, ini gue nggak ngerakit, jadi ya gue nggak bisa bilang kayak gimana. Cuman dari pengalaman gue ngerakit RG yang lama yang masih pakai inner frame kayak gini, memang ada sedikit perbedaan apa ya, bahwa ini tuh snap fitnya enak banget, dan sejauh ini gue ngerasa
ngerakit Gundam paling nikmat itu yang ini. Jadi untuk yang MG, yang RG, yang lama itu kalah semua. Kalau PG gue belum pernah, jadi gue nggak bisa komplain soal itu, gue nggak bisa ngomong soal itu. Dan ya ini bener-bener enak banget dirakitnya dan kenceng semua gitu. Sementara kalau ini tuh ya gue nggak tahu ya, mungkin karena ini produk lama juga, jadi udah macam-macam lah kondisinya. Tapi ya memang konsepnya tuh nggak semateng yang ini udah mateng banget gitu. Kemudian apa yang gua nggak suka dari RG ya, secara umum gitu, RG itu ada satu hal yang gua kurang suka, yaitu stiker yang dipakai. Jadi untuk aslinya bawahnya stikernya itu berupa stiker biasa kayak gitu dan bukan yang water slide. Dan gue jujur aja lebih suka yang water slide karena dia tuh ninggalin bekas yang samar, tipis banget, dan bahkan bisa diaplikasiin kayak softernya kayak gitu. Upgrade terakhir di sini adalah untuk bagian artikulasi. Jadi artikulasi di sini sudah dilakuin juga perluasan di bagian perutnya. Dia bisa dibuka kayak gini, sama sih ini juga bisa dibuka, cuman dia bukanya dari atas kayak gitu. Sementara ini tuh bisa kelihatan ya bentukan model bukaannya tuh gemes gitu. Sementara ini tuh kayak ya model lama, oke lah. Kemudian untuk bagian shoulder padnya di sini dia statis, nggak bisa dibuka, dan kalau dibuka dia copot. Sementara untuk ini dia bisa dibuka juga kayak gitu. Jadi bisa direnggangin kayak gitu. Kayak gitu ya. Dan itu biasanya ada di MG dan ini masuk ke RG kayak gitu-gitu sih. Terus kemudian untuk bagian punggung. Jadi punggungnya di sini sudah ada 3 lapis macam Trizero punya gitu ya. Ya belakangan Hot Toys ya. Hot Toys udah ngembangin di bagian punggungnya itu kayak Trizero. Dan sekarang Gundam juga sudah pakai konsep yang kayak gitu. Jadi kayak wah ini makin asik nih gitu. Sementara yang lama kan masih kayak gitu doang tuh. Dikit banget gerakannya. Sementara yang ini tuh banyak banget. Dan ini tuh bisa diambil, ada kunciannya gitu. Gue sampai lupa di mana kunciannya. Kayak gitu lah ya kira-kira. Jadi memang ada upgrade di bagian punggungnya begitu. Kemudian untuk bagian sini-sini sih kayaknya sama aja. Terus kemudian untuk sikunya di sini tuh ya, jadi yang lama pun bisa rapet kayak gitu, dan untuk yang baru dia juga serapat itu dengan bentukan kayak gitu. Jadi sikunya kalau yang lama tuh masih ada di situ, benjolan sikunya, sementara untuk yang baru itu hilang. Mungkin gue lebih suka yang konsepnya masih ada sikunya kayak gini ya, dan ini sama-sama rapet juga gitu, tapi bentuknya memang agak sedikit berbeda, dan ini sikunya hilang entah kemana. Jadi masalah siku gue lebih suka yang konsepnya ada sikunya kayak gitu. Kemudian untuk di bagian dengkulnya, ya dengkulnya juga dia serapet itu, dia sampai nempel kayak gitu, betis, antara betis sama paha dia tuh sampai nempel. Dan untuk yang baru, nah ada mekanisme gerakan yang cakep banget gitu. Bagian-bagian dalamnya tuh kelihatan gitu, enak banget gitu dilihatnya. Apalagi kalau udah dicat kayak gini tuh, atau dicat yang gaya-gaya lu sendiri, itu lebih cantik lagi gitu daripada yang masih pakai plastik. Dan kita bisa bandingin di situ bedanya bentukan kakinya kayak gimana gitu ya. Ini di bagian dengkulnya juga ngebelah. Sementara ini ngikut semua ke sana, dan di dalamnya cuma kayak gituan doang, detailnya tipis banget. Sementara untuk yang baru ini detailnya tebel banget. Jadi kayak banyak banget part-part di dalam yang ikut ke expose juga dan diperhatiin juga. Seperti itu. Dan untuk di bagian lainnya kayaknya sama aja sih. Dan ya dari artikulasinya memang yang versi baru itu lebih seret-seret enak gitu. Jadi lembut banget gitu. Nggak yang loose dan nggak seret banget. Jadi buat di pose-pose tuh nyaman banget sih. Jadi secara keseluruhan gue bisa bilang ya, kalau versi upgrade ini tuh worth it banget buat diambil. Harganya mungkin ada di 600 ribuan saat ini, dan ya memang cukup mahal untuk figur sekecil ini, 1/144 gitu ya dari ukuran Gundam. Tapi ya kualitas yang kita dapetin benar-benar upgrade dari versi sebelumnya. Ya bukan berarti bahwa si ini versi sebelumnya itu jelek. Gue masih bisa bilang kalau ini produksi tahun 2010, sekarang berarti sudah berapa, 14 tahun yang lalu, dan ini masih oke aja. Dan ketika dipajang kayak gitu masih oke banget gitu. Apalagi dengan misalnya custom repaint apa segala macem, itu masih bisa dilakuin. Dan ketika tangannya ini gue agak cukup risih, mungkin bisa diganti pakai yang punya si HG aja, dan itu masih oke aja gitu. Ya dua-duanya masih bisa gue bilang ini masih rekomen untuk dibeli. Dan kita juga mesti ingat bahwa meskipun ini sebagus itu ya,
bahwa yang baru itu sebagus itu, tapi kita nggak bisa lupain bahwa dia tuh hanya versi upgrade dari ini. Jadi dia tidak mungkin pernah ada tanpa adanya ini. Jadi ya balik lagi kayak lu sama orang tua lu gitu. Sehebat apapun, sebagus apapun lu, itu eksistensi lu aja bisa gagal kalau nggak ada orang tua lu. Jadi seberapapun bagusnya dia, tidak akan pernah ada tanpa si dedengkotnya ini. Kemudian untuk aksesorisnya, ini versi yang lama, ini versi yang baru. Jadi beda banget ya, konsep di dalamnya tuh ini dibikin detail banget kayak gitu, ada banyak palang-palang besinya. Sementara untuk yang lama tuh simple aja kayak gini, dan untuk tembakannya di sini juga ada sedikit perbedaan. Ya, ini yang versi baru, ini yang versi lama. Jadi kalau yang versi lama tuh gagangnya putih kayak gitu dan di dalamnya tuh ada detail-detail kayak gitu. Sementara untuk yang baru, warnanya nggak dibikin putih lagi, lebih ke arah warna-warna besi kayak gitu. Dan ini memang udah gue cat jadi lebih ke besi-besi, sedikit lebih besi lagi. Untuk panjangnya juga panjang yang versi lebih baru kayak gitu. Dan untuk detail shieldnya dari depan itu juga ada peningkatan di bagian detailing di sisi-sisinya. Jadi untuk yang original itu lempengan aja kayak gitu dan warnanya cukup gelap ya, dan ini warnanya lebih terang dan lebih sporty memang. Dan lebih tebal juga, warna bagian putihnya itu jauh lebih tebal, dan untuk detailing stikernya juga berbeda. Tembakan yang gede ini gue lupa naruhnya yang itu. Jadi ya gue nggak bisa bahas lebih jauh, cuman di sini ada perbedaan. Kalau yang itu ininya putih, sementara yang ini yang baru ininya dibikin hitam, dan ya begini detail yang kita dapetin. Gak banyak detail sih, cuma ada selongsong kayak gitu, kayak pipa paralon, dan sudah begitu aja. Dan kita masuk ke kesimpulan bahwa ini sebuah RG yang kecil. Jadi kalau lu lebih suka yang gede 1/100 di MG, mungkin RG terlalu kecil, dan buat gue sih that's okay ketika kualitasnya memang ini tuh benar-benar upgrade banget dan enak banget ketika dirakitnya, ketika diposein. Ini worth it banget buat dibeli, apalagi dengan harga di bawah 1 juta. Ya itu cukup mahal sih, 600 ribuan gitu-gitu ya. Cukup mahal, kalau menurut gue juga mahal. Dan ini di harga 300 ribuan kalau nggak salah ya, untuk yang versi 2010. Udah tua tapi masih oke lah untuk dipajang doang kayak gini. Kayak kita bikin scene evolusi gitu, bahwa pertama kayak gini, terus kemudian kayak gini, nanti ada yang baru lagi di sebelah sono sampai ngurut sampai 1 lemari kayak gitu-gitu. Dan gas.